Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi hari ini, Sabtu 18 Mei 2024. Sari Berita. Orang calon jemaah haji Kabupaten ND dipastikan akan berangkat pada tanggal 30 Mei 2024 mendatang. NTT Flores Nusa Tenggara Timur tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga fokus perhatian karena warisan sejarah dan daya tarik pariwisata religi Katolik. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya, selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Sebanyak 40 orang calon jemaah haji Kabupaten ND dipastikan akan berangkat pada tanggal 30 Mei 2024 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Suimam. Kepastian tersebut disampaikan penyelenggara haji dan umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND Muhammad Salam Daud saat dikonfirmasi RRI Jumat 17 Mei 2024. Dijelaskan untuk persiapan calon jamaah haji CJH Kabupaten ND dari administrasi berkaitan dengan paspor, pemeriksaan kesehatan sampai dengan pelunasan semuanya sudah selesai, tinggal menunggu keberangkatannya saja. Dikatakan Salam Daud untuk rapat persiapan dan pemantapan berkaitan dengan pengantaran calon jamaah haji sudah dilakukan 2 kali, di mana untuk pelepasan CJH secara resmi dari pemerintah Kabupaten ND sesuai rencana akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei. Bahwa di agenda itu perlu kami sampaikan bahwa jamaah haji insya Allah nanti sesuai dengan informasi yang diberikan dari Kabar Kesra rencana pelepasan tanggal 25 Mei ini, pelepasan secara resmi oleh Pemda ND. Ia melanjutkan secara keseluruhan CJH Kabupaten ND yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah berjumlah 40 orang, yakni laki-laki 20 orang, perempuan 20 orang, dengan jadwal keberangkatan start mulai dari Masjid Agung Nurul Hidayah ND lalu menuju ke Bandara Haji Hasan Arubusman ND. Jumlah 40 orang jamaah haji itu insya Allah akan berangkat dari ND menuju Kupang pada pukul 11.40 dari Bandara Haji Hasan Arubusman ND sampai di Kupang 12.35 dan transit di Kupang di Bandara Altari dan insya Allah akan diberangkatkan ke Surabaya pukul 15.45. Ditambahkan calon jamaah haji Kabupaten ND masuk dalam kloter 79 gelombang kedua dan berangkat dari Juanda Surabaya ke Jeddah pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Lima panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT serta bupati dan wakil bupati Kabupaten ND resmi dilantik oleh Ketua KPU ND pada Kamis 16 Mei 2024 yang lalu di Hotel Flores Mandiri. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 yang menetapkan bahwa PPK merupakan badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND, Wilhelmus Hermanto Lose, dalam sambutannya yang mengajak anggota panitia pemilihan kecamatan dan seluruh masyarakat Kabupaten ND untuk turut menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten ND pada 27 November 2024 nantinya. Sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga pelayanan publik, maka pekerjaan dengan melayani bagi masyarakat, yakni melayani pemilih dan peserta agar hak-haknya dapat dijaga, berpartisipasi dan berjuang bersama di lembaga penyelenggara dalam hal ini KPU. Kita selalu dikejar waktu, mengingat setiap tahapan yang beririsan serta durasi waktu yang singkat. Saya yakin kita bisa berkolaborasi dan bekerja maksimal dalam
terus menekankan pentingnya menghindari ujaran kebencian dan anti politik identitas agar Pilkada ND tidak mencederai nilai-nilai Pancasila di kota yang merupakan rahimnya Pancasila. Pada kesempatan tersebut, penjabat Bupati ND yang diwakili oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten ND, Efrem Diakon Aina, mengajak anggota PPK untuk bekerja sesuai aturan dan menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah guna menciptakan pemilu yang bermartabat, dan dirinya juga berharap agar proses pilkada berjalan aman dan lancar. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, tetapi juga menjadi fokus perhatian karena warisan sejarah dan daya tarik pariwisata religi Katolik. Laporan disampaikan Veranda Garus. Wisata religi dinilai menjadi poin utama untuk menjual pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Demikian disampaikan Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno pada webinar potensi dan strategi pengembangan wisata Katolik di Pulau Flores, Jumat kemarin. Dia mengatakan Pulau Flores dikenal dengan wisata religi melalui inkulturasi antara gereja Katolik dan budaya masyarakat lokal setempat. Inkulturasi ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan di Flores. Mulai dari arsitektur gereja, seni musik, hingga ritual keagamaan yang mengintegrasikan elemen budaya lokal. Semua ini menjadikan Flores sebagai destinasi wisata religi yang kaya akan nilai sejarah dan spiritual. Dia melanjutkan dengan lebih dari 3 juta umat Katolik di Nusa Tenggara Timur, sebagian besar dari mereka tersebar di Pulau Flores. Di daratan Flores terdapat sekitar 2.710 gereja menjadi pusat kegiatan ibadah dan ritual keagamaan. Salah satu ritual yang terkenal adalah prosesi Semana Santa di Larantuka. Tidak hanya itu, Festival Golokoi di Labuan Bajo, sebuah festival keagamaan, telah masuk dalam Garisma Event Nusantara 2024. Sandiaga menekankan pentingnya pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menekankan kualitas daripada kuantitas. Mari kita angkat kepariwisataan ini yang berkeadilan, yang berkelanjutan. Pariwisata itu harus berkualitas, jangan hanya dihitung kuantitas. Memang betul kita membangun fasilitas bandara bisa menampung 1 juta kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Namun kita harus bagi distribusi wisatawan tersebut jangan hanya semua ke Pulau Komodo, tapi dibagi sampai ke wilayah timur Pulau Flores dan juga destinasi wisata yang luar biasa bervariasinya. Dia berharap agar destinasi religi ini menjadikan Pulau Flores menjadi tulang punggung destinasi super prioritas Labuan Bajo. Dengan adanya wisata religi ini mampu memberikan dampak pada objek wisata lainnya sehingga lebih banyak merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Penguatan kapasitas perempuan adat penting dilakukan untuk memperkuat peran dan kontribusi mereka dalam kehidupan masyarakat adat. Lady Badin melaporkan. Peran perempuan dalam sebuah komunitas adat perlu terus diperkuat sehingga perempuan bisa berkontribusi dalam memperkuat fondasi budaya dan kemasyarakatan. Ketua Pengurus Harian Komunikasi Mudegagi, Sofia Tentiana Risna kepada RRI mengatakan, salah satu langkah pemberdayaan adalah dengan pelatihan kewirausahaan perempuan adat sebagai sebuah langkah besar untuk memberdayakan perempuan dalam budaya adat untuk berkontribusi di sektor ekonomi. Hal ini menunjukkan pengakuan akan peran penting perempuan dalam masyarakat adat dan memperkuat keberlanjutan ekonomi serta keragaman budaya. Tentiana menjelaskan kegiatan pelatihan kewirausahaan ekonomi kreatif ini melibatkan 7 komunitas perempuan adat dan kegiatan ini adalah sebagai bentuk pendidikan menuju peningkatan sumber daya manusia dalam menjalankan aktivitas mereka di masing-masing komunitas dan peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan. Pelatihan kewirausahaan ekonomi kreatif perempuan adat pihak komunitas Mudegagi. Hanya kita undang untuk beberapa perempuan adat yang ada di 7 komunitas dari Rohendu, Tanah Boole, Ndora, Nobosi,
seperti Sanggajata, Wologai, dan Modegagi itu sendiri untuk mengembangkan kreatif dalam usaha perempuan adat itu sendiri. Pelatihan khususnya perempuan adat itu ada pengembangan usaha kebun sayur organik, usaha minyak kelapa, dan ada pengembangan usaha yang masih kita rencana tidak. Setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan ini, Tentiana Risna mengungkapkan bahwa masing-masing komunitas akan mengembangkan usaha ekonomi kreatif baik dalam bentuk pengembangan usaha di sektor pertanian maupun dalam pengembangan hasil perkebunan seperti membuat minyak kelapa, keripik maupun usaha ekonomi kreatif lainnya. Kegiatan pelatihan kewirausahaan ekonomi kreatif yang diselenggarakan komunitas perempuan adat Modegagi ini dihadiri komunitas perempuan adat Rendu, Ndora, Nuabosi, Sanggajata, Tanabole, Bologai, dan Modegagi. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan program Florata pagi ini selengkapnya untuk Anda. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.